Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berzikir bersama, ikuti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang menyaksikan pertemuan ini ridho kepada kita semua, amin. Karena cuma itu satu-satunya yang penting dalam hidup ini, Allah ridho. Terima kasih Mbak Tutut, keluarga besar dari Pak Soeharto, Mas Tommy, dan para ulama, Habib. Semoga pertemuan ini menjadi jalan kita bisa bertemu di sorga nanti ya. Karena saya lihat wajah-wajah yang hadir ini bakal meninggal semuanya. Benar? Dunia hanya mampir, mumpung hidup, mari kita persembahkan yang terbaik dari hidup kita. Siapa yang bisa menjawab, hadiahnya umroh. Siap? Pertemuannya di depan Masjidil Haram ya, kesananya masing-masing. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi? Cung, ulama nggak boleh, nggak kaji ya. Ya, apa? Untuk menyebarkan agama Islam supaya sukses selalu. Benar, tapi bukan yang itu ya. Ya Bah, menyelamatkan umat manusia nggak boleh ngarang ya, yang ada dalilnya ya. Apa Mbah? Untuk menyempurnakan akhlak manusia, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Siapa yang mau ngongkosin beliau? Silahkan. Jadi Rasulullah SAW tuh ketika ditanya mengapa diutus ke bumi, jawabannya simpel. Hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tidak menyebutkan untuk mensejahterakan umat, tidak menyebutkan untuk mencerdaskan umat. Kenapa? Karena kalau akhlak sudah mulia, itu umat bisa sejahtera lahir batin. Benar? Jadi kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, maka lihatlah akhlaknya. Siapa yang ibadahnya paling bagus, lihat akhlaknya. Siapa yang imannya paling teguh, lihat akhlaknya. Makanya pahala terbesar di akhirat nanti adalah akhlak. Pertanyaan kedua, akhlak datang, oh ini hadiahnya haji ya, ketemuannya di Arafah ya. Akhlak datang dari mana? Ngacung. Dari mana? Halo Ibu, akhlak dari mana?
dari kolbu sampai jumpa di Arafah, Bu. Alhamdulillah. Benar bahwa Rasulullah SAW sudah mengingatkan, ketahuilah bahwa dalam diri ini ada sesuatu mudghah, kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia buruk-buruk seluruhnya, ala wahyal qalb. Jadi maaf, kalau ingin tahu krisis di negeri kita, menurut saya sih bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, tapi krisis akhlak. Demikianlah hadirin sekalian. Dah segitu cukup. Sambil nunggu Habib Rizik, boleh ganjel ini. Akhlak, mau dikasih tahu rumusnya 3 sa. Ulangi. 1, saya aman bagimu. Ulangi. Nah, orang tidak disebut akhlak baik sebelum lolos yang pertama ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu adalah orang lain, Islam lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi akhlak yang pertama itu adalah sekuat tenaga tidak merugikan orang lain. Sepakat? Saya sedih kalau ada orang makan permen, makan terus buang sampah tidak pada tempatnya, itu zolim namanya. Makanya saya mohon semua yang hadir, ini luar biasa nih Mbak, saya berhentinya di tol padahal sudah pakai mobil polisi, nebeng, nggak bisa kemana-mana, dibonceng, yang ngeboncengnya juga nyasar-nyasar jauh. 4 jam nih dari Bandung ke sini, 4 jam setengah. Alhamdulillah penuh. Yang paling saya cemaskan kalau pulang dari sini meninggalkan sampah, itu sudah tidak baik akhlaknya. Setuju? Siapa yang punya sampah, ambil, masukkan ke saku, bawa pulang. Jadi tempat ini bersih, barulah pengajian ini akhlaknya juga bagus. Sepakat? Jangan bikin susah tukang sampah. Udah gaji nggak seberapa, kita ninggalin sampah. Mari kita awali dengan sa yang pertama, saya aman bagimu, saya tidak merugikan siapapun. Sepakat? Bagi yang suka merokok, sebaiknya dibungkus kepalanya pakai kantong kresek supaya asapnya tidak merugikan orang lain. Benar? Telan sendiri itu asap, ya. Sepakat tidak? Jangan melotot ke saya, hadirin. Memang saya suka heran lihat yang merokok, supaya seperti yang kurang kesibukan, sedot tiup, bungkus pakai kantong kresek, ya. SD berapa tahun? SMP, SMA, 12 tahun sekolah, ada yang sampah aja nggak bisa nyimpen pada tempatnya. Tambah kuliah 5 tahun, ada yang parkir aja nggak bisa pada tempatnya. Islam seharusnya tahu diri. Benar? Islam bukan hanya pakai sorban, pakai baju, tapi yang penting nyata seorang muslim tidak pernah merugikan orang lain. Sepakat? 2, saya menyenangkan bagimu. Ini tingkat kedua nih, ulangi. Amalannya 5S. Mudah-mudahan sepulang dari sini ngamalkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Sayang itu bibir nganggur kurang jelas kayak gitu, ya. Saya pernah jumpa dengan nenek-nenek ompong, senyum manis tetap, hadirin. Ayo, siapapun yang melihat wajah umat Islam, seyogianya seperti melihat wajah Rasulullah yang selalu cerah penuh senyuman. Sepakat? Salam, selamat pagi. Kalau pagi, siapa yang diselamatin? Pagi, alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah Habib sudah hadir. Kita sambut. Ya, tolong para ulama, para ustadz tetap duduk di tempatnya. Ya, berikan jalan kepada Habib. Ya, kita akan sambut bersama. Fadol. Ya, kita doakan semoga Habib panjang umur, penuh berkah hidupnya, menjadi pecinta Allah, amin, dicintai oleh Allah, husnul khotimah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Silakan, karena Habib sudah datang maka tugas saya sudah selesai ya Bu. Hah? Kenapa selesaikan dulu? Selesaikan dulu sedikit Agim, selesaikan dulu sedikit. Apa kabar Habib? Assalamualaikum. Ya. Ya. Kita sambut kedatangan Habib dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habib dengan saya. Silakan duduk dulu, silakan duduk dulu biar Agim melanjutkan sedikit lagi tausiahnya. Oh, ada Mas Anis ini ya, alhamdulillah. Teruskan, ya, terima kasih. Habib, ingat nggak waktu saya tengok dulu ke rumah sakit? Habib bilang begini, kita bagi-bagi tugas. Yang bagian nanam bibit, saya yang bagian ngebasmi hama, katanya begitu. Baik, bagaimana nih status saya sekarang? Bib, bagaimana? Teruskan. Sempurnakan, Bib, sempurnakan. Gimana, nggak jelas jawabannya, ini apa nih? Lanjut. Nih, Habib saya terusin ya. Apa yang pertama? Saya aman bagimu. Jangan pernah kita ada dan orang terganggu oleh kita. Sekuat tenaga jaga lisan, jaga tulisan, jaga sikap. Orang harus aman dengan kehadiran kita. Sepakat? Yang mau buang angin tahan. Jangan sampai ada orang yang kelenger gara-gara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah merugikan siapapun. Yang kedua apa? Halo, saya apa? Pak Tutut, yang kedua apa? Ayo. Saya menyenangkan bagimu. 5S apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Salam itu beda dengan ucapan salam manapun. Selamat pagi, mana yang diselamatin? Good morning, siapa yang digudin? Tapi assalamualaikum itu doa. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Yang tadinya mau digigit anjing tidak jadi, berkah dari doa orang yang salamnya tulus. Warahmatullahi, semoga Allah melimpahkan rahmat. Yang tadinya rumah tangganya babak belur, didoakan dengan salam bisa jadi utuh. Makanya salam itu tenaganya luar biasa, bisa menjadi bagian yang merubah Allah dan melanggengkan kebaikan. Siap nih kita menjadi penyebar salam? Kalau ketemu preman ucapkan salam. Boleh jadi dia dirahmati Allah, tobat gara-gara salam kita. Benar? Senyum, salam, sapa, sopan. Lihat nih, enak nggak begini? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Jempol.
bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Aneh, ini ada rasanya, karena yang mengeluarkan hati. Ketika kita begini, itu kita lagi ninggi, saudara dianggap rendah, makanya nggak enak lihatnya. Makanya telunjuk jarang keluar ke mertua, benar? Bisa buntung ini jari, jarang keluar ke atasan, biasanya ke bawahan keluar. Nah, kenapa ini paling enak? Karena Rasulullah SAW mengeluarkan tangannya begini. Ibu-ibu, silahkan anggur, es krim, stroberinya dibagikan. Dan untuk bapak, silahkan segera dilunasi cicilannya ya. Tetap enak. Makanya lakukanlah apapun paling sopan. Dan yang terakhir saknya adalah saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Apa akhlak yang pertama? Saknya saya aman bagimu. Yang menengah, saya menyenangkan bagimu. Yang paling tinggi, saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kesuksesan seseorang bukan dari hartanya yang banyak, tapi manfaat yang banyak dari hartanya. Kesuksesan seseorang bukan ilmunya yang banyak, tapi manfaat yang banyak dari ilmunya. Makanya kalau kita ingin lihat orang sukses, lihatlah manfaat yang bisa dia bawa dalam hidup yang sekali dan sebentar ini. Sebagai bonus, mumpung ada bapak-bapak ini, bapak jangan suka galak sama istri, ya. Setuju? Setuju, Bu? Ibu mau punya suami yang galak? Ibu mau punya suami yang kasar? Apalagi suami, Bu. Kita udah capek membanting-banting tulang. Keindahan tuh dari kesabaran, keindahan tuh dari kelembutan. Bapak, Pak, ini pesen nih ya, harus diingat dalam pengajiannya sepanjang hayat ya. Jangan suka kasar ke istri. Kenapa? Karena wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Diapain? Disabarin, didoain, disolatin. Bukan jenazahnya, Bu. Suami harus sholat dan tobat. Kenapa harus tobat? Ini kita-kita aja ya. Emang wanita kayak gitu, Pak, suka kurang jelas ya. Maaf ya, Bu ya. Ibu, ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari ya, dengar semuanya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Nah, itulah wanita, Pak. Jadi mereka tuh ngomong dulu, baru mikir, baru bingung, baru ketawa sendiri. Lelaki tidak boleh tersinggung, cepet robahnya. Tuh, mereka masih ketawa mikirin omongannya sendiri. Bu, ibu yang baik, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin ya, Pak ya, dengerin ya, Pak. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh, tidak katanya. Jadi cepet robahnya, Pak ya. Makanya kalau sama istri mah cool, cool. Siap ini hadirin. Makanya kalau nanti pulang, misalkan istri tiba-tiba berdiri di depan cermin, Pak, ya Bu, lihat Pak, ibu pakai baju ini kelihatan langsing ya. Oh iya Bu, berarti kemarin gemuk dong. Nah, salah lagi. Biasa itu, Pak, dunia wanita memang begitu, robah-robah. Pak, nanti kan hari Minggu ada undangan. Oh iya ya Bu ya, ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Terserah ibu aja lah, mana yang paling cocok, yang enak. Ditanya malah nanya lagi. Salah lagi, Pak.
Sabar, istighfar. Yang merah atau yang biru, Pak? Yang merah, Bu. Tapi kan biru juga bagus, Pak. Tetep kumamanehna hadirin. Ya Bu, yang keluar hijau, begitulah hadirin. Makanya kalau Bapak melihat istri begini, senyum saja ya Pak ya. Setuju? Itulah bahasan ringan, karena kalau akhlak kita kurang terjaga, maka sulit sekali kita akan bercerita tentang indahnya Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah umat diawali dengan keteladanan akhlakul karimah. 3 saya aman bagimu. 2, saya menyenangkan bagimu. Dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Semoga Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi siapapun yang Engkau hadirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi penghapus seluruh dosa dan aib kami. Menjadi penggugur segelap apapun masa lalu kami. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami ya Allah, menambah kemuliaan akhlak kami. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan indahnya Islam di bumi ini, negeri ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman padamu ya Allah. Amin. Yang yakin padamu ya Allah. Amin. Yang berakhlakul karimah. Amin. Yang amanah, yang dapat membimbing kami mengenalmu ya Allah. Amin. Yang dapat membimbing kami istiqomah di jalanmu. Amin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Amin. Berkahilah ya Allah majelis ini, berkahilah siapapun yang menjadi jalan pertemuan ini. Amin. Berkahi ibu kota negeri kami ini ya Allah. Berkahi bangsa kami ini ya Allah. Amin. Balaslah dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami ya Arhamar Rahimin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan untuk keluarga besar Pak Harto, kita doakan sama-sama dengan membaca Fatihah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.